Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas satu pembahasan yang sangat penting, yang bisa dikatakan bahwa ini adalah pembahasan di antara pokok keyakinan seorang muslim, yaitu satu ilmu dalam mengimani perkara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ilmu yang harus diyakini, salah satu kaidah yang harus diyakini oleh seorang muslim dan muslimah agar dia memiliki dasar pondasi yang kuat terkait tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh ketentuan Allah, seluruh kehendak Allah pasti baik. Seluruh kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang jelek. Oleh karena itu Nabi dalam doanya mengajarkan kita untuk berdoa, wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kejelekan tidak ada padamu. Jadi kita tidak boleh menyandarkan kejelekan, keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna hadits, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Jibril yang terkenal, ketika beliau ditanya tentang iman, maka beliau sebutkan rukun iman yang 6. Yang ke-6 kata Nabi SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Faham? Disebutkan oleh Nabi ada yang baik, ada yang buruk. Maka di sini kita perlu untuk memahami yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam ucapan hadits tersebut. Engkau beriman kepada takdir, ketentuan Allah yang baik dan yang buruk, itu ditinjau dari al-maqdur, yang terjadi. Faham? Yang terjadi, yang terlihat oleh manusia, al-waqa'i', al-maqdurat, yang terjadi, ada yang baik, ada yang buruk. Kekufuran, ada keimanan. Kemaksiatan, ada ketaatan. Ini ada yang baik, ada yang buruk. Ini ditinjau dari apa yang terjadi. Makdur. Nah, ini maksud ucapan Nabi, engkau beriman itu semua. Bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan itu semua, ini juga takdir namanya. Ini penting untuk pahami ini. Jadi takdir itu dua tinjauannya. Takdir bermakna ketentuan Allah dari sisi perbuatan Allah, kehendak Allah menakdirkan itu semua, ini takdir juga namanya. Ini yang dimaksud oleh dalam hadits Nabi, wasyarru laisa ilaika. Kejelekan tidak ada padamu ya Allah. Maksudnya apa? Dalam seluruh kehendakmu, dalam seluruh ketentuan yang engkau tentukan, tidak ada keburukan padanya. Bisa antum pahami? Paham? Jadi beda tinjauannya.
dari sisi ketentuan Allah, kehendak Allah, pilihan Allah menakdirkan ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini takdir juga namanya. Ini benar semua, baik semua. Kenapa? Karena tidaklah Allah menakdirkan sesuatu, tidaklah Allah berkehendak menakdirkan sesuatu kecuali pasti dengan hikmah, dan itu pasti benar. Paham? Adapun kalau kita lihat ditinjau dari yang terjadi itu, iya ada yang buruk. Tidak ada di antara kita yang mengatakan kekufuran itu baik. Bahkan Allah pun sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha untuk hambanya satu kekufuran. Paham? Allah tidak ridha itu. Maka kita sepakat semua bahwa kekufuran, kemaksiatan itu keburukan, kejelekan. Dan ada kebaikan juga. Itu ketaatan. Tetapi dari sisi perbuatan Allah menakdirkan itu semua, itu benar. Baik. Allah kehendaki, Allah takdirkan Fir'aun itu kafir. Allah takdirkan Abu Lahab itu kafir. Itu jelek dari sisi yang terjadi. Kekufuran itu jelek. Tetapi dari sisi perbuatan Allah menghendaki itu benar. Karena dengan hikmah. Ada pelajaran yang sangat besar pada kekufuran-kekufuran mereka yang terjadi itu. Kita baca Al-Quran, Allah ulangi dalam Al-Quran di berbagai surah kisah tentang Musa alaihissalam dan Fir'aun. Bagaimana siksaan yang Allah berikan kepada mereka, Fir'aun dan tentaranya. Kita baca, inilah hukuman bagi orang-orang yang menolak seruan Rasul. Inilah hukuman bagi orang-orang yang bersombong di muka bumi. Inilah hukuman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan seterusnya dari pelajaran-pelajaran. Itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun dan yang semisal mereka yang meninggal di atas kekufuran, mereka yang pilih jalan itu. Allah berikan mereka kehendak untuk memilih. Tidak ada yang diantara mereka dipaksa untuk kafir. Kamu kafir saja. Paham? Kamu kafir saja. Tidak. Mereka diberi pilihan. Ditunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Dikuatkan oleh saudaranya juga, Harun alaihi wassalam. Berarti Allah menghendaki untuk Fir'aun itu kebaikan. Dia memilih jalan itu. Kata Allah, wa amma thamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kata Allah, kami sudah arahkan mereka, tunjuki mereka kepada petunjuk. Diutus kepada mereka Nabi Saleh. Kata Allah, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih kegelapan, kebutaan daripada petunjuk itu. Ketika Allah siksa mereka, keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Iya kan? Tinggal satu pertanyaan mungkin yang muncul di kepala kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekufuran, tidak mencintai kemaksiatan, kejelekan-kejelekan itu, kenapa Allah takdirkan untuk terjadi? Kenapa Allah inginkan untuk terjadi? Jawaban sangat mudah. Pada manusia saja bisa seperti itu. Dia lakukan hal-hal yang dia tidak sukai, tapi dia lakukan sendiri. Ada pada manusia. Minum obat contohnya, dia tahu ini pahit, iya kan? Iya, sampai dia minum tutup hidung, bau. Tapi kenapa dia minum? Kenapa dia teguk pahit obat itu? Karena ada maslahat kebaikan yang dia inginkan, itu kesembuhan dirinya. Paham? Padahal dia tidak suka itu terjadi. Dia tidak suka sendiri obat itu. Apa yang dia alami itu dia tidak suka. Tapi dia jalani. Kenapa? Karena ada kebaikan yang sangat besar di situ. Dia datang kepada dokter misalnya. Dokter bilang, ini virus sudah menyebar seluruh badanmu. Harus diamputasi kakinya atau tangannya. Ya, untuk menyambung hidup. Tetap hidup. Dia akan lakukan itu. Bahkan mungkin dengan biaya yang besar dia lakukan. Diamputasi kakinya. Ya kan? Ya. Yang penting dia bertahan hidup. Ini pasti dilakukan. Kalau ditanya, kamu suka itu? Tidak. Kenapa kamu lakukan? Ada maslahat di balik itu. Ada kebaikan yang dia inginkan. Kenapa pada Allah tidak bisa? Pada makhluk bisa. Allah lebih-lebih bisa lagi. Dipaham ya? Jadi seluruh kejelekan-kejelekan yang terjadi, yang kita saksikan, itu ada hikmahnya. Dan manusia diberi pilihan untuk
memilih kebaikan-kebaikan yang Allah sudah arahkan mereka kepada kebaikan tersebut. Tetapi mereka yang memilih jalan keburukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan sama sekali kezaliman. Allah berfirman, "Wala yadzlimu rabbuka ahada." Allah tidak menzalimi siapapun juga. Iya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan pembahasan ini, untuk lebih menambah keyakinan kita, ilmu kita, di sini saya nukilkan beberapa kutipan faidah dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau sebutkan faidah yang sangat luar biasa. Khusus pembahasan ini. Ya, khusus pembahasan ini. Ketika Allah pilihkan untuk kita sesuatu, pasti baik. Khusus pembahasan ini. Beliau urai dalam Al-Fawaid tentang satu firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kaum muslimin jihad. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Iya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berjihad, berperang. Kata Allah, dan ini kalian tidak suka wahai para sahabat. Ya. Ini ayat turun untuk para sahabat dan berlaku hukumnya sampai hari kiamat. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang dulu tidak? Ya, ketika mereka ditindas di Makkah, tidak ada perintah jihad. Yang ada perintah untuk hijrah. Ini turun di Madinah ketika Madinah sudah menjadi negeri kaum muslimin, para sahabat sudah masuk ke dalam Islam berbondong-bondok, barulah turun perintah jihad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diwajibkan atas kalian untuk berjihad, berperang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kurhul lakum, dan ini kalian tidak suka. Allah menyebutkan tabiat manusia. Ya, para sahabat pun tidak suka itu. Makanya kata Allah kurhul lakum, kalian benci, tidak suka mati. Siapa yang suka mati? Orang mau hidup terus. Ya, makanya Allah sebutkan, Allah tahu isi hati mereka. Ini kalian tidak suka. Ini tabiat manusia. Ya. Tapi kita lihat para sahabat bagaimana mereka dengan ilmu dan keyakinan melawan tabiat itu. Ya. Makanya lihat para sahabat semua ketika berperang itu mau di depan semua. Ya. Mau di depan semua mau ikut. Ya. Ada diutus pasukan, ya harus saya mau ikut, kamu enggak. Kamu di sini saja. Ya, makanya Nabi mendidik mereka bagaimana ikhlas itu. Kata Nabi, rahimallahu abadan, rahimallahu mura'an akhadha bi'inani farasihi. Allah merahmati seorang hamba, dia mengambil tali kekang kudanya, ash'ath akbar, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Perhatikan, dia mengambil tali kekang kudanya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, in kana fil hirasah, kana fil hirasah. In kana fis saqah, kana fis saqah. Ya. Ini lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah merahmati dia. Kalau dia ditunjuk untuk di belakang, barisan belakang, dia rela dengan itu. Dia siap untuk itu. Kalau dia ditunjuk di depan, dia siap untuk itu. Kalau dia ditunjuk tidak ikut berperang fil hirasah saja, atau hirasah, tidak ikut berperang di lapangan, menjaga perbatasan, itu saja. Karena fil hirasah, kata Nabi, dia ambil itu, dia ikut dengan itu. Ini pendidikan dari Nabi SAW, bagaimana ikhlas itu. Kan tidak mungkin semua berperang semua. Ada yang ditunjuk sebagai anggota pasukan, ada yang ditunjuk sebagai pimpinan pasukan. Mereka siap untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fokus kepada akhir ayatnya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perkara yang kalian tidak sukai, yang kalian benci, wa huwa khairul lakum. Itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian cintai, yang kalian harapkan, kata Allah, wa syarrul lakum, itu jelek untuk kalian, musibah untuk kalian, bencana untuk kalian. Kata Allah, wallahu ya'lamu
wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sementara kalian tidak tahu. Ini yang beliau fokus di sini. Ibnu Qayyim membahas, kata beliau, fi hadhil ayah iddatu hikamin wa asrarin wa masalih lil abadi. Pada ayat ini, potongannya, itu bisa, kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai adalah kebaikan untuk kalian, sesuatu yang kalian cintai itu kejelekan untuk kalian. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim, pada ayat ini ada beberapa hikmah dan rahasia. Subhanallah, beliau katakan asrar, rahasia dan kebaikan-kebaikan untuk hamba itu sendiri. Beliau sebutkan sedikit muqaddimah sebelum beliau sebutkan beberapa poin rahasia-rahasia yang beliau maksud. Kata beliau, fa innal abda idza alima annal makruha qad ya'ti bil mahbubi wal mahbuba qad ya'ti bil makruhi lam ya'man an tuwafiyahu al madarratu min janibil masarrah wa lam yai'as an ta'tiyahu al masarrah min janibil madarrah li'adami ilmihi bil awaqib. Kata beliau, ketika seorang hamba memahami betul ayat ini, ya, kadang yang kita cintai ternyata itu musibah untuk kita. Kadang sesuatu yang kita tidak sukai ternyata itulah kebaikan untuk kita. Kita tidak tahu. Maka kalau seorang hamba, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, meyakini ini satu pelajaran penting yang baik untuk dia, yaitu kata beliau, kalau seorang hamba faham dan yakini bahwa sesuatu yang dia tidak sukai, yang dia benci, yang dia tidak harapkan, ternyata itu datang dari arah yang dia cintai. Maksudnya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia anggap bencana untuk dia, kejelekan untuk dia, itu datang, sesuatu itu dari arah sesuatu yang dia cintai. Entah itu berupa harta, ya, berupa anak-anak keturunan, kendaraan, rumah, yang manusia kebanyakan mereka hatinya condong kepada itu. Kalau dia yakin dengan ayat ini, maka kata Ibnu Qayyim, dia tidak pernah akan merasa aman. Dia tidak akan pernah merasa aman. Datangnya satu bencana, datangnya satu musibah, atau hal-hal yang tidak mengenakan bagi dia dari hal-hal yang dia cintai itu. Betul tidak? Ya kan? Kalau kita yakin dengan ayat itu, karena Allah mengatakan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu musibah untuk kalian, kejelekan untuk kalian. Berarti kita tidak merasa aman kalau begitu. Ya kan? Dari hal-hal yang kita harapkan, ya Allah berikan saya ini, berikan saya itu. Ketika diberikan, ini yang dia inginkan. Hati-hati. Di balik itu bisa terjadi musibah bencana untuk kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wal mahbuba qad ya'ti bil makruh, dan kadang hal-hal yang dia cintai, yang dia inginkan, hal-hal yang dia sukai, itu datang dari arah yang dia tidak sukai, yang dia benci. Mungkin sesuatu yang kita anggap ini, saya tidak mau yang ini, saya tidak suka ini, jelek, tidak bagus. Ternyata disitulah kecintaannya. Di balik itulah hal-hal yang dia rindukan, yang dia inginkan. Tapi dia sudah tolak dari awal. Saya tidak suka ini. Tidak bagus. Menurut pandangan dia. Tapi Allah ternyata simpan kebaikan di situ. Kita sudah tolak. Paham? Kita sudah tolak. Allah sudah sebutkan di sini. Bisa jadi hal yang kalian tidak sukai datang dari hal-hal yang kalian cintai. Sebaliknya juga. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba lam ya'man an tuwafiyahul madarrah menjadi nasarrah. Kalau begitu, seorang hamba tidak akan pernah merasa aman. Dia mendapatkan madarrat, kejelekan, kerusakan, bencana, kejelekan, madarrat. Itu dari arah kesenangan dia. Dia tidak akan pernah merasa aman. Walam yai'as, kebalikannya, dia tidak akan pernah berputus asa. Subhanallah, ini rahasia ini. Kebalikannya, dia tidak akan pernah berputus asa, menyerah untuk mendapatkan kebaikan dari arah yang dia tidak sukai. Kenapa ini saya dapat? Dia tidak akan pernah berputus asa ketika dia yakin dengan ayat itu. Apa kata Allah? Bisa jadi
yang kalian tidak sukai, itu kebaikan. Kalau dia yakin dengan ayat itu, Ibnu Qayyim mengatakan dia tidak akan pernah berputus asa untuk mendapatkan kebaikan di balik yang dia tidak senangi. Di balik yang sesuatu yang dia tidak senangi itu. Kenapa? Kenapa seperti ini? Li adami ilmihi bil awaqib. Ini rahasianya, ikhwan. Karena manusia itu tidak memiliki ilmu dengan awaqibul umur. Tahu awaqibul umur? Sesuatu yang akan terjadi kalau ini terjadi. Ini sesuatu terjadi. Ini awakibnya. Kalau kita bahasakan akibatnya. Ya, kita tidak tahu ini kalau ini. Ya, kalau ini terjadi, apa awakibnya? Apa hasil nanti? Kita tidak tahu itu. Cuma Allah yang tahu itu. Paham? Jelas ya? Kata beliau, manusia tidak punya ilmu di situ tentang awakibul umur. Di sini hikmah kenapa ada namanya salat istikharah. Ini rahasianya. Kita kan misalnya bagi yang bujang mau menikah, bingung gimana ya? Ini atau itu. Ada syariat istikharah. Apa itu istikharah? Minta petunjuk. Salat 2 rakaat, berdoa di situ. Kenapa? Karena kalau saya pilih ini, nanti bahagia tidak saya? Kan tidak tahu awakibnya. Paham? Kalau saya pilih ini, kita tidak tahu. Makanya ada namanya salat istikharah. Kenapa? Supaya kita meminta petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita pilih, itu pilihan Allah untuk kita. Baik atau buruk di mata kita, semua ada kebaikan di balik itu. Kenapa? Karena kita sudah minta petunjuk. Memang lain halnya kalau jalan sendiri orang seperti itu. Selalu karena kita jalan sendiri. Kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ingat Allah? Kalau susah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dah rahasianya karena memang kita tidak tahu awakibul umur. Hanya Allah yang mengetahui itu. Paham ya? Fa inna Allah, kata Ibnu Qayyim, fa inna Allah ya'lamu minha ma la ya'lamul abdu. Subhanallah. Kata beliau karena Allah itu tahu sesuatu yang hamba tidak tahu. Kita anggap ini kebaikan untuk kita. Oh, Masya Allah, saya senangi ini. Tapi subhanallah, di balik itu bencana untuk kita. Masih mending kalau bencananya di dunia. Bencana itu menimpa dunia kita. Tapi kalau yang lebih mengerikan lagi, bagaimana kalau bencana itu, musibah itu menimpa agama kita? Padahal dari arah dunia. Dari arah dunia. Masih mending kalau hilang ini, hilang itu, hilang harta, hilang. Masih mending. Walaupun itu, ya, semua manusia tidak suka itu. Kekurangan harta, hilang ininya. Ini musibah dari sisi dunia. Tapi bagaimana seandainya dari hal-hal yang kita cintai dari perkara dunia, ternyata itu musibah untuk agama kita. Ini lebih mengerikan, ikhwan. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku itu fi dinina. Pada agama kita, pada agamaku, ya Allah. Itu doa Nabi SAW. Rahasia kedua, beliau sebutkan. Kata beliau, kalau itu pendahuluan tadi ya, kata Ibnu Qayyim, kalau sudah seperti itu, apa yang wajib? Wa aujaba lahu dzalika umuran. Maka kalau seperti itu, ada beberapa perkara yang wajib dipegang oleh seorang hamba. Kalau dia sudah yakin tadi itu mukadimahnya pendahuluan tadi, ya. Itu ketika seorang hamba meyakini firman Allah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu kebaikan untuk kalian, atau bisa jadi sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian cintai itu keburukan untuk kalian. Maka hasil dari situ seorang hamba tidak merasa aman dari musibah yang akan menimpa dia, kejelekan yang akan menimpanya dari hal-hal yang dicintai dari perkara dunia. Ya kan? Sebaliknya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti kalau begitu, nah ini rahasianya. Baru masuk ke beberapa poin penting. Kata beliau, yang pertama kalau seperti itu, seorang hamba wajib apa? Imtithalul awamir. Berarti kalau sudah seperti itu, kita paham kaidahnya, berarti yang pertama adalah seorang hamba harus bersegera dalam melakukan perintah-perintah Allah. Mungkin antum agak susah ini, kenapa lari ke sini? Kenapa? Ada yang bisa tahu sebelum saya baca? Sebetulnya ada yang mau tes ilmu?
Rahasia pertama, kalau sudah seperti itu mukaddimah tadi, pendahuluan yang tadi, poin yang pertama, faedah kita ambil adalah kalau seperti itu berarti tidak ada jalan lain. Kita harus bersegera dalam perintah Allah. Kenapa? Karena perintah Allah semua baik. Allah kan sudah katakan. Allah sudah katakan bahwa bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu kebaikan. Perintah ikhwan, jiwa tidak suka itu perintah. Ya tidak? Sholat, bersedekah, nanti mau bayar ini, mau bayar itu, mau seluruh perintah-perintah Allah, seluruh syariat Allah, jiwa tidak suka itu. Allah sudah katakan sesuatu yang kalian tidak suka bisa apa? Bisa jadi apa? Kebaikan di situ. Ketika Jibril alaihissalam Allah menciptakan pertama kali surga, Jibril disuruh lihat dalam hadits yang sahih. Kamu lihat surga. Jibril melihat, kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, saya melihat keindahannya surga. Seluruh hamba akan masuk ke dalamnya. Mau masuk ke dalamnya. Setelah itu Allah ciptakan sesuatu yang mengelilingi surga itu, yang mengitari surga itu, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi jiwa. Kata Allah, Jibril lihat kedua kalinya. Jibril pergi lihat kedua kalinya surga. Dan kembali, apa kata Jibril? Ya Allah, saya sudah melihat surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi jiwa manusia. Saya khawatir tidak ada satupun yang masuk ke dalam. Subhanallah. Karena sudah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi jiwa, tidak disukai bagi jiwa. Makanya Ibnu Qayyim urai di sini. Kata beliau, kalau sudah seperti itu keadaannya, annahu la nafa'alahu min imtithalil amri. Kalau seperti itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada kebaikan yang paling baik, tidak ada manfaat yang paling bermanfaat untuk seorang hamba kecuali dengan melaksanakan, bersegera dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaqqa 'alaihi fil ibtida. Walaupun berat bagi jiwanya di awal kali, di awal perkara itu. Berat bagi jiwa. Ibadah-ibadah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah saya kabarkan kepada kalian sesuatu yang kalian amalkan masuk surga? Kata pada sahabat Mail sallallahu. Kata Nabi, asbigil wudhu'a alal makari. Jaga wudhumu. Jaga wudhu kalian dalam keadaan dingin. Subhanallah. Malam hujan-hujan. Iya. Syaqqa. Berat. Tetapi itu masih dimampui oleh jiwa, itu masih bisa. Walaupun berat. Makanya ikhwan, ada kaidah di sini yang penting untuk kita ketahui. Masyaqqah dalam syariat itu ada dua. Masyaqqah, perkara-perkara yang berat dalam syariat itu ada dua. Yang pertama, masyaqqah yang di luar kemampuan manusia. Kalau ini dalam syariat dinafikan sejauh-jauh, tidak ada dalam syariat sedikit pun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kebaikan, kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian itu keberatan. Apa? Sesuatu yang berat. Allah tidak inginkan itu, kesulitan. Makanya kalau tidak mampu berdiri, duduk dalam sholat. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ya kan? Selalu kemudahan. Kenapa? Karena dalam syariat ini dinafikan, ditiadakan masyaqqah, ya, perasaan berat memang yang di luar kemampuan manusia. Ini dinafikan dalam syariat, tidak ada. Yang kedua, ada masyaqqah, berat, dirasa berat, tetapi jiwa masih mampu lakukan, hanya berat. Tapi masih mampu dia lakukan, kalau dia paksakan dirinya masih bisa. Ini yang ada. Dalam syariat masih ada ini. Kita masih mau tidur kadang, masih ngantuk-ngantuknya. Ya, adzan subuh orang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemarilah menuju salat, kemarilah menuju kemenangan. Masih mau tidur. Sebentar deh, qomat subuh masih lama, 15 menit. Tidur lagi. Bangun sudah selesai orang salat. Makanya jangan terlalu lama di warkop kalau malam. Ya. Seperti itu memang masyaqqah, tapi mampu dilakukan, bisa. Dan ini subhanallah, ini bedanya kita dengan para sahabat. Nabi katakan kepada Bilal, muazzinnya Nabi SAW, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, tenangkan kami dengan salat, adzan. Jadi mereka jadikan ibadah itu penyejuk mata. Memang mereka nanti ibadah itu, karena sudah mereka tertancap dalam hati mereka, ibadah itu satu kelezatan
Mereka rindukan ibadah itu. Kata Nabi, ya Bilal, sedang salat, tenangkan kami dengan adzanmu. Kami salat lagi. Jadi seakan-akan mereka memang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Ya, baru salat duhur tidak rasa kerja di kantor, sudah adzan asar. Cepat nyeri, baru salat. Salat mising. Kayak seperti itulah keadaan kita. Tapi mereka subhanallah, mereka seperti yang kita sebutkan tadi di awal majelis, bagaimana berjihad itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berlomba-lomba. Para sahabat, mereka melawan tabiat jiwa yang jelek itu, mereka lawan. Walaupun tabiat kita dengan sahabat sama. Innan nafsa lamaratun bisu. Jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Ini sahabat juga punya, manusia. Kita seperti mereka sama saja. Ya. Tapi mereka subhanallah dengan iman yang besar seperti gunung, keyakinan, tawakal kepada Allah yang begitu besar, mengalahkan tabiatnya. Dilawan tabiat jiwanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini mendapatkan keutamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya dari kejelekan dorongan hawa nafsu yang jelek. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat kembalinya. Semakin besar ajakan itu ikhwan, semakin besar ajakan untuk bermaksiat, ajakan untuk berbuat dosa, tapi kita tahan, semakin besar pahalanya. Yakin itu. Ya. Makanya di dalam hadis itu ada hadis yang disahkan oleh sebagian ulama bahwa kata Nabi akan ada nanti di akhir zaman, ini di depan para sahabat Nabi katakan, orang-orang yang bersabar daripada kalian itu mereka mendapatkan 50. Sahabat bertanya, Rasulullah, 50 maksudnya kami yang dapat 50 atau mereka? Kata Nabi, mereka yang dapat 50 kali lipat daripada kalian. Ini hadis disebutkan oleh para ulama hadisnya. Imam Abu Utsman As-Sabuni sebutkan dalam Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kenapa? Bukan berarti di akhir zaman nanti mereka itu lebih afdal daripada para sahabat, tidak, jauh. Tetapi dari sisi pahala kesabaran, di akhir zaman lebih besar ajakan dawai untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa, lebih besar ajakannya di akhir zaman nanti. Nah, kita sudah tinggal buk 2 jari, trek, muncul semuanya. Selamat datang dunia. Ya kan? Kapan bermaksiat? Tidak ada di zaman dulu. Makanya kata para ulama, dari sisi pahala kesabaran, lebih besar pahala kesabaran di sini. Karena kata Nabi, la ya'ti zamanun illa zamanul ladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek. Makanya semakin kuat kesabaran kita, semakin besar pahalanya. Coba perhatikan. Dalam sebuah hadis kata Nabi, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Coba antum lihat, perhatikan itu hadis. Yang paling pertama siapa? Imamun adilun, pimpinan negara yang adil. Kenapa dapat keutamaan? Karena ajakan untuk berbuat adil dia punya. Kekuatan dia punya, harta dia punya, bisa dia cambuk orang terserah dia, bisa diambil hartanya orang kalau dia mau. Ya kan? Tapi ketika dia tahan hawa nafsu itu, dia tahan itu semua, ajakan itu, dia tahan, dapat keutamaan. Kan seperti itu. Beda kalau orang tidak punya apa-apa, mau berbuat dosa, bagaimana caranya dia mau zalimi orang dan dia tidak punya apa-apa, miskin, lemah, tidak bisa memukul, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Ya kan? Tapi ini pemerintah, dia punya kekuatan di tangannya. Dia punya, pasukan dia punya. Tapi ketika dia berbuat adil, dia tahan hawa nafsu itu, dapatkan keutamaan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Salah satunya apa? Rajulun da'athum ra'atun dzata jamalin wa mansibin. Faqalat inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan berzina. Kata Nabi SAW, perempuan ini apa? Dzata jamalin wa mansibin. Coba ini, dakwah ini, ajakan-ajakan ini, pendorong-pendorong ini semua cantik, punya harta. Mungkin kalau diajak berzina dengan orang yang jelek dan miskin, pasti ya. Dakwai kurang. Tapi kalau kata ini seperti ini, dakwai ini, ajakan ini. Dzata jamalin, kecantikan ada, wa mansibin, kedudukan, harta, dia punya. Dia tahan.
Faqala in akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat keutamaan juga. Jelas ya? Sudah seperti ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi kembali Ibnu Qayyim mengatakan kalau sudah seperti itu berarti tidak ada yang paling baik dari seorang hamba kecuali apa? Melaksanakan perintah Allah walaupun berat bagi dia untuk melakukannya. Li'anna awaqibahu kullaha khairatun wa masarratun wa ladzatun wa afrahun. Kata Ibnu Qayyim, kenapa perintah Allah? Kenapa kita harus bersegera dalam perintah Allah? Ketika kita sudah tahu mukaddimah yang tadi, karena awakibnya. Nah, ini tadi kembali kepada awakib tadi ya. Tahu awakib sudah ya? Hasil itu. Kata Ibnu Qayyim, karena hasil dari ketaatan itu, awakib dari ketaatan itu, semuanya khairatun, kebaikan-kebaikan, wa masarratun, kesenangan-kesenangan, wa ladzatun, kelezatan-kelezatan, wa afrahun, kebahagiaan dan kemenangan. Subhanallah. Kembali lagi ikhwan, tergantung keyakinan besar atau tidak. Ya kan? Wa in karihathu nafsuhu, Masya Allah. Kata beliau, walaupun jiwanya benci itu, tidak suka. Ya kan? Walaupun jiwanya tidak menyukai itu. Tapi ingat ikhwan, di belakangnya yang kita cari. Di belakangnya. Kita kembali kepada mukadimah tadi. Ketika Allah takdirkan Fir'aun kafir, sebenarnya bukan itu yang Allah inginkan. Pada hakikatnya, bukan. Ya kan? Ini kan kejelekan. Ingat, kita kembali kepada mukadimah kita tadi. Pertama, bahwa seluruh perbuatan Allah baik. Berarti ketika Allah takdirkan Abu Lahab kafir, Abu Thalib kafir, Fir'aun kafir, bukan itu yang Allah inginkan sebenarnya. Awakibnya, kebaikannya itu, hikmahnya, ya kan? Pelajaran kita ambil di situ. Oh, ketika kita baca Abu Lahab ini orang Quraisy, kafir, banyak hartanya. Kita ambil pelajaran bahwa tolak ukur sebuah kebahagiaan bukan harta dan keturunan. Ya kan? Abu Thalib orang Quraisy, Abu Lahab orang Quraisy. Harta banyak. Itu pelajaran yang kita ambil di situ. Tapi, ya, mereka menderita. Itu yang Allah inginkan. Hasilnya, awakibnya. Sementara awakib dari ketaatan, subhanallah, pasti baik. Tidak ada kejelekan di situ, awakibnya. Makanya orang-orang beriman ketika masuk ke dalam surga, perhatikan ya, sampai seperti ini pun dinafikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman dalam Al-Quran, ketika mereka masuk ke dalam surga, apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Kata penghuni surga, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami semua al-hazan, kesedihan. Subhanallah. Dalam surga ini tidak ada kesedihan lagi. Hilang kesedihan, hilang tangisan, tidak ada. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir. Di dunia mereka bersedih. Ya kan? Bersedih. Di dalam surga kata Allah, mereka katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami, menjauhkan dari kami kesedihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Kata Allah, pada hari inilah orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir tertawa. Tertawa mereka. Orang beriman pada hari kiamat, disitulah saatnya mereka gembira, tertawa melihat penderitaan yang ada pada orang-orang kafir. Tidak ada kesedihan. Ini awakib dari ketaatan. Subhanallah. Awakib dari ketaatan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Perhatikan, ini dari awakib ketaatan ini, dari pengaruh ketaatan itu, kata Allah, orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, tapi lebih beriman orang tuanya daripada anaknya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami angkat anak-anak mereka, kami gabungkan bersama orang tuanya. Akib apa? Hasil dari ketaatan itu. Digabungkan anaknya bersama orang tuanya. Orang-orang beriman. Iya. Sebagaimana yang beliau katakan di sini bahwa hasil dari ketaatan itu semuanya kegembiraan. Kebaikan-kebaikan. Makanya beliau sebutkan dalam bentuk jama' khairatun, masarratun. Bukan cuma 1 2 3 4 kebaikan, tidak terbatas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, kami balas pahala orang yang bersabar tanpa batas. Semua pahala sholat, pahala ini, pahala ada.
Ya, 50 sampai berapa kali lipat disebutkan batas maksimalnya, nominalnya. Kecuali satu. Sabar. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kami balas pahala orang bersabar tanpa batas. Terus mengalir. Ya. Wa kadzalika, kata Ibnu Qayyim, beliau lanjut mengurai, wa kadzalika, kalau begitu berarti demikian pula la syai'a adarru alaihi min irtikabin nahi. Kalau sudah seperti itu berarti kebalikannya. Tidak ada sesuatu yang paling membahayakan bagi hamba, yang paling mengerikan untuk dia. Dari apa? Lawannya tadi. Kalau tadi kan melaksanakan perintah, berarti ini apa? Apa lawannya? Melaksanakan larangan Allah. Ya kan? Walaupun jiwa itu senang. Makanya kembali kepada ayat kita tadi. Walaupun jiwa tertarik untuk ke sana, ingat awakibnya yang dilihat. Awakibnya. Kata Ibnu Qayyim, wa in hawayathu nafsuhu wa malat ilaihi, walaupun jiwanya menarik dia untuk ke sana, mendorong dia untuk ke sana, membuat dia condong untuk ke sana, jiwanya ini jiwa yang jelek, belum lagi hasutan syaitan. Jiwa sudah memang tabiatnya sudah seperti itu, condong kepada kejelekan, ditambah lagi bisikan syaitan, ayo mi bodoh, ayo mi sedikit lagi. Jiwanya sudah condong kepada itu. Makanya di antara rahasia kata para ulama, ketika Nabi mengatakan di bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dia apa? Dibelenggu. Kenapa masih banyak maksiat? Ada yang tidak puasa? Salah satu jawaban ulama adalah syaitan terbelenggu, tapi kembali kepada jiwanya. Tabiatnya jiwanya bermaksiat. Syaitan tidak ada, jiwanya masih dia ladeni tabiatnya. Mendorong kepada kejelekan, tetap ada maksiat. Itu salah satu jawaban dari para ulama, walaupun ada jawaban yang lain. Baik. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan kalau sudah seperti itu berarti tidak ada sesuatu yang paling berbahaya, membahayakan untuk hamba tersebut dari ketika dia melakukan larangan-larangan Allah, walaupun jiwanya menarik dia untuk ke sana. Kenapa? Fa inna awaqibahu kullahu alamun wa ahzanun wa syururun wa masaibu. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, awakib, kembali pada awakib lagi. Hasil dari maksiat itu semuanya adalah alamun. Ya. Hal-hal yang menyakitkan, kesedihan, kejelekan, kepedihan, dan musibah. Hasil dari maksiat. Ya. Beliau berikan faedah yang mungkin kita katakan ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, wa khasiyatul aqli, dan akal yang normal, akal yang masih sehat, yang masih fitrah, ya, itu tahammulul alamil yasir lima yuqibuhu min ladzatil azimati wal khail katsir, wajtinabul ladzatil yasirah lima yuqibuha min al alamil azim wasyarri tawil. Akal yang masih lurus, akal yang masih sehat itu, ya, lebih mending memikul kepedihan yang ringan, ya, tetapi hasilnya adalah kelezatan yang besar, kenikmatan yang berkepanjangan. Walaupun sebelumnya sedikitlah tahan, tetapi di belakangnya kenikmatan yang tidak berujung. Ya, daripada menjauhi, ya, dan menjauhi, ya, ini masih akal yang masih sehat, yaitu lebih memilih untuk memikul, merasakan, menanggung kepedihan yang sedikit, tetapi akibatnya adalah kelezatan dan kenikmatan yang tidak berujung, dan menjauhi kelezatan yang sejenak saja, tetapi hasilnya, awakibnya adalah kepedihan dan musibah, bencana yang berkepanjangan. Paham? Ini akal yang sehat masih begini. Dia tahu ini sebentar saya tahan, tapi sebentar, ya, hasilnya memuaskan. Sama kalau kita dunia, kita mau usaha, keluarkan modal 3 miliar,
Tapi hasilnya 200 miliar, menjanjikan. Sebentar, terganti aja ini. 1 minggu kembali modal. Mau kan? Ya, mau keluar, enggak apa-apa. Yang penting hasilnya. Tapi kenapa dalam perkara dunia kita mau, akhirat kita tidak mau? Nah, Allah sudah janji bahwa awakib dari semua ketaatan adalah kebaikan. Lebih menjanjikan lagi janji Allah. Kalau itu kadang masih ada kemungkinan di tengah jalan bangkrut, tiba-tiba ini masih ada. Tapi kalau janji Allah tidak ada kemungkinan. Pasti. Kata beliau ini akal yang sehat. Tapi kata beliau fanadrul jahili. Tapi pandangan orang yang jahil. Penglihatan orang yang jahil. La yujawizul mabadiya ila ghayatiha. Nah, kalau tadi itu pandangannya orang yang cerdas, yang tadi, yang sebelumnya, lebih mending menahan sesuatu yang tidak enak tapi sebentar saja, ya, demi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, kenikmatan, kelezatan, ya, dan ya menjauhi kelezatan yang sesaat untuk menghindari kejelekan, bahaya-bahaya yang berkepanjangan. Lebih mending saya tinggalkan walaupun enak, biar deh. Daripada sebentar, hasilnya tangisan, musibah. Ya. Tapi kata beliau, pandangan orang yang jahil, itu la yujawizu mabadiya ila ghayatiha. Tidak bisa melewati apa yang di depannya. Faham bahasanya? Ini kan sesuatu. Ya. Ada awakibnya. Awakib ini tertutup dengan sesuatu ini. Kalau pandangan orang-orang yang cerdas, ini yang dia lihat di belakangnya. Walaupun terpeleh dengan hal-hal yang tidak tertipu mereka, yang di belakang mereka lihat. Orang yang jahil, Ibnu Qayyim katakan, pandangan mereka tertutup. Yang di belakang tertutup dengan hal yang menipu di depan. Ini orang jahil. Ya kan? Pernah dalam satu hadits, seorang sahabat dari Madinah, Al-Ansar, tapi tidak sebut namanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, manil akyas. Ya Rasulullah, siapa orang manusia yang paling cerdas? Siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan ba'dal mauti. Ulaikal akyas. Yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak ingat matinya dan yang paling baik bekalnya sebelum menyupai kematiannya. Kata Nabi, ulaikal akyas. Mereka lah yang cerdas. Kenapa? Karena mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Yang mereka lihat hasilnya nanti. Oh, kita ini hidup sementara saja. Di belakang nanti ada masa depan yang tidak ada ujungnya. Itu akhirat. Pandangannya ke sana. Dunia, dijadikan saja tempat untuk beramal. Tidak tertipu mereka dengan ini. Pandangannya ke depan. Itulah orang-orang yang cerdas. Amin. Adan. Itulah orang-orang yang cerdas, ikhwan. Ya. Pandangannya jauh ke belakang. Melihat hasilnya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji, ya, menguji siapa di antara mereka yang baik amalannya, yang indah amalannya. Itulah orang-orang yang lulus dari ujian. Ya, kadang orang berpikir begini, memperbaiki masa depan. Apa itu masa depan? Oh, punya rumah, punya mobil, ya. Sebelum nanti berkeluarga, pikirkan memang masa depan. Kasih makan apa anaknya orang? Cari memang untuk masa depan. Ada masa depan yang lebih depan. Akhirat. Lihat orang yang memikirkan, mau melihat contohnya orang yang memikirkan masa depannya. Fir'aun. Ibnu Qayyim sebutkan dalam Al-Fawaid juga. Doanya Fir'aun. Apa dia berdoa? Qalat Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah saya rumah di sisimu di dalam surga. Kata Ibnu Qayyim, dia meminta, ini orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang paling memikirkan masa depannya. Ya kan? Kalau kita pikir masa depan, rumah, ada mobil, kita tinggalkan nanti itu. Kita tidak bawa. Mati, sudah mati. Tapi masa depan, itulah masa depan yang sebenarnya. Dia sudah berdoa, dia masih hidup, dia sudah berdoa, ya Allah, buatkanlah saya rumah. Padahal dia belum tinggal itu belum. Buatkanlah saya rumah di dalam surga di sisimu. Doanya istrinya Fir'aun. Padahal sesungguhnya manusia yang paling kafir.
Doanya luar biasa. Iya. Sedikit lagi ya. Syuya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fanadzul jahil la yujawizul mamadiya ila ghayatiha." Jadi pandangan orang-orang yang jahil tidak bisa menembus hasil dari itu. Tidak, mereka cuma melihat di depan mereka. Wal aqilul kayyis daiman, orang yang berakal, yang cerdas, yang berpikir, mampu berpikir dan memiliki sari-sari pikiran yang jernih, selama-lamanya selalu mereka yanzuru ilal ghayati min wara'i suturi mabadiha, selalu melihat di balik hijab. Beliau bahasakan hijab, maksudnya yang menutup, itulah kehidupan dunia, ya. Di balik itu. Ini pandangan orang yang berakal. Selalu melihat yang di balik itu semua. Fayaro ma wara'atil kasutur mil ghayatil mahmud al madmumah. Mereka selalu melihat awakib, di belakang dari yang menutup di depan mereka itu, apakah hasilnya itu terpuji atau tidak mengenakan. Ketika mereka mau melangkah, dia melihat sesuatu, ya, ini hasilnya Allah sudah janjikan, ini kejelekan, sudah mereka tinggalkan. Ini Allah janjikan, hasilnya kebaikan, mereka lakukan. Kata beliau, fayarul manahiyah, terakhir. Sebenarnya masih ada, tapi satu lagi ya. Kata beliau, fayaro, orang yang berakal, melihat mal manahiyah, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kata amin laridin, qad khulita fihi summun qatilun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berakal melihat larangan-larangan Allah, berzina, ini, itu, larangan-larangan Allah, mereka melihat, pandangan mereka orang cerdas seperti makanan yang lezat, tapi sudah dicampur dengan racun yang membunuh. Subhanallah. Antum dikasih makanan enak, apa yang? Pizza. Apa yang paling enak? Hah? Tapi antum tahu di dalam ada racun. Iya. Tapi paling enak makanannya, yang paling antum sukai. Tapi di dalamnya ada racun. Ini kau makan, tapi di dalamnya ada racun. Pasti tidak mau. Kenapa? Awakibnya yang dilihat. Walaupun dikunyah, enak. Sebentar 5 menit berbusa mulut. Ya kan? Ini pandangan orang yang berakal, kata beliau rahimahullah, ketika melihat larangan-larangan Allah. Walaupun jiwa menarik ke sana. Fakullama da'athu ladzatuh. Ini kaidah terakhir. Terakhir terus dari tadi. Fakullama da'athu ladzatuh. Maka setiap jiwanya mendorong dia, ya, setiap kelezatan larangan-larangan itu mendorong dia untuk melakukannya. Iya. Dilarang dia, selalu mau, tapi dia ada yang halangi. Bukan orang yang halangi dia, racun yang di dalam makanan itu yang halangi dia. Enak, ya ada racunnya, tidak deh. Begitu juga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaral awamir, ya, begitu larangan Allah, berzina, ini dan itu, enak, tapi subhanallah di belakangnya. Apalagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada satu tipuan syaitan di situ. Sebentar kan bertobat. Ayo sebentar bertobat, istighfar. Pas lakukan mati di situ. Tidak ada tahu ajal. Ya kan? Kata beliau, wa yarul awamiru kadawain karihil madaqi mufdin ilal afiyah wasyifa. Orang yang berakal, yang cerdas selalu melihat perintah-perintah Allah seperti obat. Ya, seperti obat yang karihil madzaq, jelek rasanya, pahit rasanya, tetapi membawa kepada kesembuhan dan afiah. Itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama nahau karahatul madzaqihi. Setiap jiwanya, setiap dia terhalangi dengan baunya, bau. Kata beliau, amarahu naf'uh bitanawul. Manfaat obat itu mendorong dia untuk memakannya. Ya kan? Dia terhalangi dengan baunya, tapi manfaatnya yang dorong dia. Maka dia lakukan. Itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata beliau, walakin hadha yahtaju ila fadli ilmin tudraku bihil ghayat mimma ba'diha. Intinya kata beliau, semuanya ini membutuhkan keutamaan ilmu agama. Agar dia bisa melihat awakib, hasil dari sesuatu yang menghalangi dia di depan dia. Ini ilmu, butuh ilmu semua. Ya, kembali kepada
ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwati sabrin, dan butuh kekuatan kesabaran, yuwattinu bihi nafsah, agar dia melatih jiwanya ala tahammul masyaqqati thariq, mendidik jiwanya, melatih jiwanya untuk menahan perasaan-perasaan berat di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dia mendapatkan apa yang diinginkan. Harus sabar. Ya. Sama minum obat, biar ini pahit, diminum. Ya. Makanya segala usaha dia lakukan, tutup hidung, siapkan madu atau gula. Ya, waktu kita kecil ya, minum obat seperti itu, siapkan gula-gula, makan gula-gula. Ya. Atau hal-hal yang bisa membuat dia menahan rasa pahit itu. Itulah hakikat kehidupan. Ya. Baik, karena waktu membatasi kita, wallahu alam, itu yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Masih ada beberapa poin, 2 pelajaran, 3 rahasia lagi, tapi itu cukup yang pertama. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.